Kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini. Yang pertama adalah Bandara Kabul diserang aksi bom bunuh diri pada Kamis malam waktu setempat. Bom meledak dan menewaskan sedikitnya 90 orang. Ledakan bom terjadi saat Bandara Kabul tengah dikerumuni ratusan warga yang ingin pergi keluar melarikan diri dari Afghanistan. Menurut saksi mata, ledakan terjadi sebanyak 2 kali, pertama di gerbang EBI Bandara dan kedua di dekat Hotel Baron. ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut. Kelompok itu mengatakan salah satu pelaku bom menargetkan penerjemah dan kolaborator tentara Amerika. Merespons serangan ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memerintahkan Komandan Militer Amerika Serikat untuk memburu ISIS. Biden juga menegaskan proses evakuasi warga Amerika Serikat dan sekutunya harus selesai sebelum tenggat waktu 31 Agustus. Beralih ke informasi lainnya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto mangkir dalam memenuhi panggilan Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia untuk menyelesaikan hutangnya terhadap negara. Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, Ronald Silaban mengatakan Tommy Soeharto tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Padahal pemanggilan kali ini merupakan yang ketiga kalinya atau yang terakhir secara prosedural. Tommy diminta menyelesaikan hutangnya terhadap negara yang disebut mencapai 2,61 triliun rupiah. Sebelumnya, Satgas BLBI menyatakan apabila Tommy Soeharto dan pihak lainnya yang dipanggil tidak datang atau tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, maka mereka akan melakukan tindakan terhadap Tommy CS. Kejaksaan Agung menetapkan Teddy Cokro Saputro, Presiden Direktur PT Rimo International Lestari, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Asabri. Teddy merupakan adik dari Beni Cokro Saputro, terdakwa kasus asuransi Jiwasraya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Ebenezer menyampaikan Teddy diduga terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi Asabri pada beberapa perusahaan selama tahun 2012 hingga 2019. Teddy diduga turut serta melakukan perbuatan ini bersama dengan sang kakak Beni Cokro Saputro. Dengan demikian, Kejaksaan Agung resmi menetapkan total 10 tersangka dalam kasus dugaan korupsi Asabri. Adapun total nilai pasti kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai 22,78 triliun rupiah. Di informasi yang terakhir, Jepang menangguhkan penggunaan vaksin COVID-19 Moderna menyusul laporan botol yang terkontaminasi di beberapa lokasi vaksinasi. Kementerian Kesehatan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang menyatakan lebih dari 1,6 juta dosis vaksin COVID-19 Moderna telah ditangguhkan sebagai antisipasi atas laporan dari Takeda Pharmaceutical, distributor vaksin Moderna di Jepang. Takeda menyebut beberapa lokasi vaksinasi melaporkan adanya zat asing yang ditemukan di beberapa lot. Meski demikian, Takeda belum bisa memastikan masalah keamanan yang disebabkan oleh vaksin yang terkontaminasi ini. Selain melakukan penangguhan, pemerintah Jepang juga meminta Moderna untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Akibatnya, Moderna pun buka suara dan menyebut kontaminasi dapat disebabkan oleh masalah manufaktur di salah satu jalur produksi di lokasi manufaktur kontraknya di Spanyol. Hingga saat ini belum diketahui pasti apakah insiden tersebut juga berdampak pada negara pengguna Moderna di negara lainnya. Demikian sejumlah informasi terpopuler dari cnbcindonesia.com.